Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 7 bagian elaborasi pemahaman mengenai perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan profesionalisme guru. Saya, Nila Mahardikawati Eka Damayanti, dan rekan saya, Kurota Adil. Baik, rancangan pembelajaran yang kami buat mengenai menulis teks pidato dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mencermati isi dari berbagai macam pidato. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks pidato. Asesmen pembelajarannya yaitu kemampuan peserta didik mencermati isi teks pidato, dan yang kedua, kemampuan peserta didik mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks pidato. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan untuk merancang perencanaan pembelajaran ini adalah metode pembelajaran problem-based learning. Guru memberikan beberapa permasalahan yang dijadikan pemantik kegiatan pembelajaran untuk didiskusikan solusi penyelesaiannya oleh peserta didik. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran terdapat beragam cara belajar yang disesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Baik, pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan TARL, Teaching at the Right Level. Peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok dengan 3 kemampuan yang berbeda-beda, yaitu mahir, cukup, dan perlu bimbingan. Peserta didik diberi teks yang sama dengan cara pengerjaan yang berbeda sesuai dengan levelnya. Ragam kegiatan peserta didik sesuai kemampuan pada kelompok A yaitu mahir, yaitu menentukan benar dan salah dari struktur teks pidato, serta melakukan perbaikan terhadap penempatan struktur teks pidato yang salah. Yang kedua, kelompok B yaitu pada kelompok level cukup, yaitu menjorokkan bagian-bagian struktur dan keterangannya yang masih terpisah, kemudian menempelkan pasangan struktur dan keterangannya tersebut pada teks pidato sesuai dengan strukturnya. Pada kelompok yang ketiga, yang C, yaitu perlu bimbingan, instruksi kegiatannya menempelkan potongan struktur yang telah dilengkapi pengertiannya di samping paragraf teks pidato yang sesuai dengan struktur tersebut. Selain menggunakan pendekatan TARL dalam penyusunan perancangan kegiatan pembelajaran ini, pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching juga diterapkan. Pendekatan CRT diimplementasikan dalam bagian konten, yaitu teks pidato dengan tema kebudayaan. Terdapat 3 teks yang digunakan. Teks A berisi tentang pendidikan karakter yang menjadi karakter atau ciri khas pelajar di sekolah. Teks B berisi tentang budaya Hari Raya Idul Fitri, yaitu pembagian THR. Teks C berisi tentang pelestarian budaya-budaya di Indonesia. Setelah peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok pada LKPD pertama atau LKPD 1, guru membahas hasil diskusi peserta didik dengan mengimplementasikan CRT atau Culturally Responsive Teaching dan mengaitkannya dengan isi dari masing-masing teks kebudayaan di sekitar peserta didik. Selanjutnya, media pembelajaran yang kami gunakan yaitu salin dia interaktif dan juga permainan kuis dengan kebahasaan teks pidato. Salin dia interaktif ini dapat diakses pada laman Canva. Yang kedua adalah pada kuis kebahasaan teks pidato, kita menggunakan kuis permainan, yang dimana di sini kami memasukkan beberapa soal yang kemudian peserta didik berkompetisi dalam sebuah permainan dengan sambil mengerjakan kuis sehingga mereka memiliki motivasi belajar untuk mengerjakan soal. Selanjutnya adalah penayangan video demonstrasi pelaksanaan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Berikut ini video demonstrasi modul ajar yang dipraktikkan di kelas. Selanjutnya adalah demonstrasi dari pembelajaran di kelas saya.
Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan Wulan untuk disiapkan berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar atau salah? Salah. Nah, informasi selain itu, tujuan pidato 6, 7, 8 di depan semuanya. Akan kami tampilkan hasil yang telah saya laksanakan di kelas saya. Untuk experience, misalnya ini itu nanti di bagian mana? Setelah menyaksikan video demonstrasi penerapan rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya, evaluasi rancangan pembelajaran yang kami lakukan dari video demonstrasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Proses refleksi pembelajaran di akhir kegiatan masih belum terlaksana secara maksimal. Sehingga untuk perbaikan di kegiatan pembelajaran berikutnya, guru perlu memperhitungkan durasi waktu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, cara belajar yang disesuaikan kebutuhan belajar peserta didik menimbulkan respon di luar perkiraan. Guru perlu siap menghadapi segala respon dan situasi di luar perkiraan tersebut. Yang ketiga, peserta didik harus diberikan motivasi agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena pembelajaran bahasa Indonesia memungkinkan berada pada jam terakhir sehingga peserta didik sudah lelah dan bosan saat pembelajaran dan sehingga tidak fokus mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memikirkan solusi agar peserta didik dapat lebih semangat mengikuti pembelajaran, misalnya dengan ice breaking atau motivasi-motivasi terhadap pembelajaran. Yang keempat, peserta didik tertarik dengan media pembelajaran interaktif seperti quiz game, karena di sini peserta didik dapat belajar sambil bermain sesuai dengan kodratnya mereka. Baik, selanjutnya adalah hasil karya pidato peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Berikut ini contoh dokumentasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Faradiba selaku Guru Bahasa Indonesia, yang saya hormati Bu Akyun selaku Guru PPL Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Malang,
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Dewan Staf dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul bersama pada acara hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini sering terjadi banjir di beberapa daerah di Indonesia. Simpulannya adalah dari pemaparan analisis dan evaluasi modul yang dilakukan, modul pembelajaran ini sudah memenuhi syarat menjadi modul yang kreatif dan inovatif, dikarenakan memberikan ragam kegiatan yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan cara yang menyenangkan. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.